Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila walidina wa ila muallif hadzal kitab wali ridha qala Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin minal umam bi huduri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil insan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai dengan saat ini kita masih mendapat limpahan nikmat dari Allah. Selain nikmat agung berupa tetapnya iman dan Islam, kita juga mendapat nikmat yang sangat besar, yakni berupa kesempatan dan kesehatan. Sehingga dengan dua nikmat itu pula kita bisa mengikuti kajian fikih at-tadhib. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan kita hamba Allah yang semakin dekat kepadanya, karena kita mempunyai ilmu untuk beribadah kepadanya. Ingat, dengan ilmu itu ibadah kita akan bermutu. Rok'atun minal alim afdalu min alfi rok'atin minal jahil. Satu rakaat yang dilakukan oleh orang alim itu lebih utama daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang bodoh. Itulah utamanya mencari ilmu. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kita wajib bersyukur pula kepada Allah karena kita masih bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita masih diberi sehat zahir dan batin, walaupun dalam kondisi di tengah-tengah wabah COVID-19 seperti saat ini. Baiklah, mari kita awali kajian fikih at-tadhib. Sebagaimana biasa, kita awali dengan doa senandung Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dalam bimbingan Allah melalui Al-Qur'an. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, karena ini berkenaan bulan Ramadan, maka izinkan saya menyampaikan fikih. Sebelum menyampaikan fikih tentang bab salat, saya ingin menyampaikan sedikit ada masalah tentang puasa.
tentang hubungan puasa dengan tarawih. Pernah saya sampaikan pada jamaah bahwa ada jamaah yang begitu di masjid ditiadakan tarawih, maka beliau tidak berpuasa. Saya sampaikan bahwa antara puasa dan tarawih secara langsung tidak ada hubungannya. Tarawih itu hukumnya sunnah, sedangkan puasa hukumnya wajib. Jenengan tidak tarawih, puasa masih wajib, masih harus menjalankan puasa. Tidak bisa kemudian karena tidak tarawih atau lupa tarawih jenengan kemudian tidak puasa. Bukan. Itu yang pertama yang sangat mendasar sehingga perlu kita ketahui. Yang kedua, hubungan puasa dengan zakat fitrah. Karena sekarang sudah melebihi 10 hari pertama, sudah memasuki 10 hari kedua, maka zakat fitrah sudah mulai ramai dibayarkan oleh Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan, kalau puasa dengan zakat fitrah melalui sabda Rasulullah ada hubungannya. Bagaimana? Dalam hadis Nabi disebutkan puasa itu akan tergantung pahalanya apabila belum dibayarkan zakatnya. Maka zakat fitrah, yang dimaksud zakat adalah zakat fitrah, maka zakat fitrah sangat berhubungan dengan puasa yang kita lakukan. Itu. Adapun membayar zakat fitrah itu di dalam fikih disebutkan ada di sana waktu mubah, ada waktu afdol, waktu utama, dan ada waktu wajib. Ini secara fikih. Bagaimana waktu mubah? Waktu mubah adalah waktu di mana ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan itu adalah waktu mubah. Artinya boleh kita membayar zakat fitrah. Apabila seseorang hidup di bulan Ramadan sampai pada hari ke-7 kemudian dia meninggal, maka dia sudah wajib membayar zakat fitrah karena dia sempat hidup di bulan Ramadan. Ini namanya waktu mubah, waktu yang diperbolehkan untuk bayar zakat fitrah. Ada yang kedua namanya waktu afdol. Waktu afdol itu adalah waktu di mana matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Itu waktu afdol, waktu yang utama. Ngaten. Masalah nanti kok saya disuruh bayar zakat di awal, kok anak saya ketika sekolah bayar zakatnya di hari kelima, nanti itu bahasan beda. Tapi dari fikih itu sendiri, waktu afdol adalah waktu di mana ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Itu waktu utama. Artinya mendekati hari raya itu waktu utama. Dan yang ketiga ada namanya waktu wajib. Waktu wajib adalah waktu di mana kita harus bayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Itu waktu wajib. Apabila membayar zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri, namanya bukan zakat fitrah, akan tetapi sedekah biasa. Itu yang disampaikan Rasulullah. Sekarang kaitannya dengan kenapa di beberapa tempat, termasuk jamaah Masjid Mukimuddin, kenapa dianjurkan untuk membayar zakat lebih awal? Nomor satu, alasannya ini namanya fikih dakwah. Fikih dakwah itu terkadang harus dikedepankan. Nomor satu, kenapa kita diperintahkan, diminta untuk lebih awal membayar zakat fitrah? Satu, kita akan
mendahulukan atau mencoba untuk segera membagi zakat fitrah panjenengan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya seperti saat ini. Makanya kita temukan sekarang tingkat kemiskinan naik karena pengangguran bertambah. Disitulah pentingnya kenapa zakat fitrah segera kita berikan, gitu. Nah, seperti yang disampaikan pada pengumuman yang lalu bahwa untuk jamaah Masjid Mukimuddin diminta untuk segera menunaikan zakat fitrah sampai diberi batas sampai dengan tanggal 21 Ramadan. Kenapa demikian? Agar ketika kita menyalurkan zakat tidak sampai ada kerumunan massa seperti itu dan masalah-masalah yang lain, termasuk supaya saudara-saudara kita yang terdampak dari COVID-19 ini bisa mendapatkan zakat dari panjenengan semuanya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah membayar zakat fitrah dengan iringan doa semoga zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita gunakan waktu yang ada untuk melanjutkan kajian kitab fikih at-tadhib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki fasal baru. Saya baca terlebih dahulu dan ada tadi teman minta agar dibaca secara letterlek dulu, dibaca menurut kaidah nahwu. Boleh saya baca sebagian. Faslun ay hadzal faslu. Ini adalah fasal baru. Wal matruku minas sholati thalathatu asya'a. Wal matruku, adapun perkara yang ditinggal minas sholati dari salat, thalathatu asya'a, itu terbagi menjadi 3 hal. Kalau di bahasa Jawa begini, wal matruku lan utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking salat iku salah satu asya'a, ono 3 pira-pira perkara. Ketika kita salat, terkadang kita meninggalkan sesuatu, apa itu sunnah, apa itu wajib, itu namanya sesuatu yang ditinggalkan ketika salat itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Pertama, fardhun, apabila yang ditinggalkan itu suatu kewajiban atau biasa kita sebut sebagai rukun. Bagaimana kalau yang ditinggal itu rukun? Gitu. Kita umpamanya sujud baru sekali, kemudian kita berdiri, umpamanya. Ini karena sujud itu rukun, bagaimana permasalahan itu? Nomor 2, wasunnatun, dan sunnah. Sunnah di sini menurut Syafi'i disebut sebagai sunnah ab'ad. Bagaimana ketika kita salat kita meninggalkan sunnah ab'ad? Wahai'atun, dan sunnah hay'ah. Jadi ada 3. Yang pertama fardun, rukun atau kewajiban. Yang kedua sunnah atau sunnah ab'ad. Yang ketiga hay'ah atau sunnah hay'at. Sekarang kita bahas satu persatu. Wal fardu, adapun kalau yang ditinggalkan itu rukun atau suatu kewajiban, la yanubu anhu sujudus sahwi. Layanubu, tidak bisa diganti anhu, dari kewajiban atau dari rukun, sujudus sahwi, sujud sahwi. Sujud sahwi tidak bisa menggantikan rukun.
Kalau jenengan lupa nggak rukuk ketika sholat, habis baca surah jenengan langsung sujud, itu namanya jenengan meninggalkan rukun gitu. Maka apa yang dilakukan ini bagaimana? Bal in dzakarahu waz zamanu qaribun ata bihi. Ya. Kalau yang ditinggalkan itu suatu kewajiban, maka selain tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, caranya adalah in dzakarahu, bila orang yang sholat itu ingat, wazamanu dan waktunya, masanya qoribun dekat, ya, qoribun dekat, maka mendatangilah musolli itu bihi dengan rukun. Jadi kalau masih dalam sholat, masih dalam posisi sholat, jenengan meninggalkan rukun, maka jenengan tambah itu. Gitu. Terus setelah jenengan tambah, baru wasajada lisahwi. Setelah ditambah, baru sujud sahwi. Umpamanya jenengan sudah sujud, ternyata lupa kalau tadi belum rukuk, maka ketika jenengan dalam posisi sujud itu kemudian berdiri Allahu Akbar, lupa rukuk, jenengan rukuk. Setelah rukuk bagaimana? Ya terus i'tidal kemudian sujud. Kembali kepada posisi di mana panjenengan meninggalkan itu. Ngaten. Kalau lupa kok sudah selesai sholat, maka kalau zamannya masih dekat, artinya belum mengerjakan yang lain, belum, maka jenengan lakukan itu. Ngaten. Begitu salam diingatkan. Bagaimana? Jenengan bisa kemudian menambah gitu. Ada dasarnya, ada. Ini hadis yang diriwayatkan Bukhari, di dalam hadis Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sholat bina, telah sholat bina bersama kami sopo an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sholat bareng-bareng dengan kami. Salat apa? Az-zuhra, salat zuhur, awil asra atau asar. Waktu itu salat zuhur atau salat asar. Fasallama, kemudian Nabi salam mengakhiri salatnya. Faqala, maka berkata lahu kepada Nabi sapa? Dzul yadaini, sebutan sahabat. Dzul yadaini, orang yang punya dua tangan. As-salatu ya Rasulullah. Rasulullah, salatnya anak kosta, apakah engkau kurangi salatnya? Gitu. Apakah salatnya sekarang diganti Nabi? Salat duhur atau salat asar gitu. Apakah sekarang salatnya ada perubahan? Gitu. Faqala, kemudian bersabda sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, pada para sahabatnya. Ahakun ma yakulu, kata Nabi, apakah benar yang dia ucapkan? Kok dia berkata, Nabi, apa sholatnya dikurangi? Apa ada perubahan itu sholatnya? Gitu. Itu para sahabat berani nyampaikan itu kepada Nabi. Gitu. Kenapa? Karena Nabi itu pemimpin yang terbuka. Gitu. Gampang sahabat, semua sahabat dekat dengan Nabi. Karena Nabi pemimpin yang enak dekat dengan yang dipimpin. Ahakun ma yakulu, apakah benar yang disampaikan orang ini? Qalu, para sahabat menjawab, na'am. Na'am, ya. Fasalla, maka salatlah Nabi rakaataini, 2 rakaat, uhroyaini, selain yang awal tadi. Jadi Nabi waktu itu dikisahkan sholat duhur atau sholat asar hanya 2 rakaat kemudian salam.
Ketika sahabat menangkap itu, sahabat bertanya, Nabi, apakah ada perubahan? Nabi bertanya, apakah benar yang disampaikan sahabat ini? Iya Nabi. Kemudian Nabi melakukan sholat, tentunya diikuti oleh para sahabat yang lain, ditambah 2 rakaat. Itu tambah 2 rakaat karena tadi kurang 2 rakaat. Tsumma sajada. Kemudian Nabi sujud sajdataini, 2 kali sujud. Namanya sujud sahwi. Ini dasar di mana sujud sahwi itu 2 kali. Ada yang lain dasarnya sujud sahwi itu 1 kali. Mana yang benar? Sama-sama benar. Ngaten. Sing gak bener, sing gak sembayang. Ngaten. Jadi ini dasarnya. Kemudian kita masuk pada bahasan berikutnya. Kalau yang ditinggalkan wajib seperti itu. Kalau yang ditinggalkan wajib, lakukan. Segera kembali melakukan yang wajib. Kemudian di akhir ditambah sujud sahwi. Wasunatu. Yang kedua, kalau yang ditinggal itu masalah yang sunnah, sunnah di sini adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah amalan sunnah di mana kalau ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Ya, coba kita baca dulu. Wasunnatu, dan sunnah la ya'udu, ora kena balik ilaiha marang sunnah, marang perkara sing ditinggal, ba'da talabbusi bil fardhi, sakwuse ngelakoni bil fardhi, barang kang wajib. Nah, kalau yang ditinggal itu masalah sunnah, kemudian dia sudah terlanjur melewati melakukan rukun yang lain, maka tidak boleh kembali. Ngaten. Lakinnahu, tetapi yasjudu, sujud lisahwi, karena lupa, anha, dari melakukan kesunahan itu. Nah, ini contohnya apa? Contohnya rakaat kedua itu kita disunahkan untuk tahiyat awal. Lah tahiyat awal itu namanya sunnah ab'ad. Kok panjenengan lupa nggak tahiyat awal, jenengan langsung berdiri, maka kalau sudah posisi jenengan berdiri, jenengan nggak usah kembali ke tempat duduk, nggak usah wis ngadeg kadung lali ngadeg dadakno lungguh, nggak usah. Kenapa? Karena jenengan sudah melakukan rukun apa? Berdiri. Kecuali jenengan gorong ngadeg jejeg, jenengan cek posisi seperti rukuk, katene ngadeg, dadakno eling utawa makmume muni subhanallah, ngaten, jenengan sadar, loh iya wayahe tahiyat awal, maka jenengan silakan, kalau jenengan jadi imam silakan untuk duduk melakukan tahiyat awal. Ngaten. Ini supaya ada perbandingan, saya bacakan syarah dari kitab At-Tartib ini. Saya bacakan maknanya saja. Sunnah ab'ad ketika ditinggalkan oleh orang yang sholat, maka ia tidak diperbolehkan kembali untuk melakukannya setelah ia beralih pada ibadah fardu tadi. Sehingga bagi siapapun yang umpama meninggalkan tasyahud awal, kemudian ia ingat setelah dalam posisi berdiri tegak, tidak diperbolehkan kembali ke posisi tasyahud. Gak oleh terus lungguh lek wis kadung ngadeg. Ngaten, jika ia kembali ke posisi tasyahud, wis kadung ngadeg dadak lungguh tasyahud dan mengetahui hukum keharamannya, gak oleh dhek maksa, maka salatnya batal. Ngaten, salatnya jadi batal. Beda kalau dia tidak mengetahui. Kalau dia tidak mengetahui, tidak apa-apa. Ngaten, niku pentingnya ngaji, cek roh rukun sunnah
sing batalno salat. Ngaten. Ini kalau jadi imam kemudian sudah terlanjur berdiri dielingno makmume, subhanallah, ya napa gak usah balik nang tasahud, jenengan posisi ngadeg kae wis kadung nglakoni rukun yaitu berdiri. Terus ya napa makmume wajib ikut imam. Aja pepeane imame salah terus makmume kleru kok tak eloki. Jangan, makmumnya mengikuti imam itu hukumnya wajib. Ngaten. Kalau yang ditinggalkan itu hukumnya sunnah, maka makmum harus mengikuti yang wajib. Apa? Mengikuti imam. Ngaten. Tapi nanti di akhir ditambah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu bagaimana? Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sama kalau Syafi'i penyebabnya orang itu diperintahkan sujud sahwi dan karena meninggalkan sunnah ab'ad. Menurut Syafi'i sunnah ab'ad itu ada 6. Kalau waosaken. Nah, apa saja? Tasahud awal, tahiyat awal, duduk pada tasahud awal, kunut dalam sholat subuh, dan di akhir witir pada separuh bulan kedua di bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 15 itu kunut di witir yang rakaat terakhir, berdiri untuk melakukan kunut. Itu yang kelima, bacaan sholawat untuk baginda Nabi pada waktu tasyahud awal. Jadi menurut Syafi'i kok tasyahud awal mari asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah gurung maca sholawat kok ngadeg, tetap diperintahno sujud sahwi. Dan yang keenam, bacaan sholawat untuk keluarga baginda Nabi pada tasyahud akhir. Itu yang menyebabkan kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Namanya meninggalkan sunnah ab'ad. Saniki dasare. Cek. Oh, tibane enek hadise, ngaten. Hadisnya diriwayatkan Bukhari, Muslim. Tepatnya Bukhari pada hadis ke 1166 dan Muslim hadis ke 570. Dari sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qol shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini min ba'di shalawat. Kami salat bersama Rasulullah 2 rakaat di sebagian salat-salat wajib. Atau wa fi riwayatin, menurut riwayat lain, qoma minas nataini minadz zuhri. Kami salat kemudian Nabi berdiri pada rokaat kedua dari sholat duhur. Itu rokaat kedua pada sholat duhur, Nabi nggak pakai tahiyat awal, Nabi berdiri. Tsumma qoma. Kemudian Nabi berdiri, falam yajlis, dan Nabi tidak duduk, artinya di tasyahud awal. Fakoma, maka berdiri pula annasu manusia ma'ahu beserta Nabi. Jadi melok ngaten, aja terus tahiyat dewi engko nguber imam, ndak boleh, batal salatnya makmum. Ngaten. Falamma qadha sholatahu wa nadharna taslimahu. Falamma qadha, maka ketika telah menyelesaikan sholat tahu sholatnya Nabi, wa nadharna, dan wasi melihat kita taslimahu salamnya Nabi, kabbaro, Nabi membaca takbir qoblat taslimi, sebelum salam. Fasajada, kemudian Nabi sujud sajdataini, 2 kali sujud. Ngaten. Wahwa, dan Nabi jalisun, duduk, posisi duduk, thumma sallama, kemudian
Nabi baru salam. Nah, ini dasarnya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud sebelum salam. Ngaten. Ada hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Dawud dan dari keduanya, selain keduanya, Anil Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatim qa'iman falyajlis. Nah, ini idza qama ahadukum, ketika kamu berdiri, salah satu kalian berdiri, minar rak'ataini, dari rakaat kedua. Rakaat kedua mestinya tahiyat awal, kok salah satu kalian berdiri, falam yastatim, dan berdiri kalian belum sempurna. Apa yang dilakukan? Falam yastatimma qa'iman, belum sempurna berdirinya, ya falyajlis, silahkan kembali duduk untuk tahiyat awal. Wa idzas tatamma, kalau sudah sempurna qa'iman berdirinya, ya falayajlis, maka janganlah duduk. Itu wa yasjudu, dan sujudlah sajdatai sahwi, sujud 2 kali sujud karena lupa. Itu. Nah, bagaimana yang dibaca? Bacaannya sujud sahwi seperti yang sudah umum itu, okay. Subhana man la yanamu wala yashu. Ngaget ya? Subhana man la yanamu wala yashu. Artose subhana man, maha suci zat, la yanamu, yang tidak tidur, wala yashu, dan tidak lupa. Ini menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita ini lupa. Ngaten, kongon kunut nazilah. Kunut nazilah niku kaya kula panjenengan lampahi sakniki ketika ada wabah. Ini ketika ada wabah, ada kecemasan melanda umat, maka diperintahkan untuk kunut nazilah. Konon kunut nazilah lali ae kok. Wis rakaat ketiga salat maghrib, wis dieling-eling pas wayahe rukuk, iktidal, wis lali. Mari ngono langsung sujud kate kunut. Nah, ini makanya doanya kunut itu, doanya sujud sahwi adalah subhana maha suci man zat la yanamu, yang tidak tidur, wala yashu, dan tidak lupa. Ini kita harus nyadari. Sudah. Sebelum dilanjutkan pada hay'a, saya ingatkan, ketika mau sujud sahwi, jenengan posisi duduknya jangan tawarruk. Posisi duduknya harus posisi duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk seperti antara 2 sujud. Nah, kalau jenengan mau sujud sahwi, posisi duduknya adalah duduk iftiros. Ngaten. Setelah jenengan sujud sahwi 2 kali sujudan, bagi yang mengikuti 2 kali sujud, ngaten, atau sujud 1 kali bagi. Apabila jenengan mau sujud sahwi, maka posisi kaki jenengan jangan duduk tawarruk, tapi posisi duduk kita adalah duduk iftiros. Duduk iftiros itu adalah duduk seperti antara 2 sujud itu. Itu duduk iftiros. Setelah jenengan sujud 2 kali, bagi yang mengikuti sujud 2 kali, atau sujud 1 kali bagi yang mengikuti sujud sahwi 1 kali, setelah itu baru jenengan duduknya duduk tawarruk. Setelah itu baru salam. Itu caranya. Makanya seorang imam harus tahu itu. Seorang imam harus paham bahwa saya ini mau sujud sahwi, maka duduknya duduk iftiros terlebih dahulu. Itu. Kita lanjut. Sunnah yang ketiga apabila ditinggalkan dalam sholat, yaitu hal sunnah hay'ah. Apa sunnah hay'ah itu?
yaitu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. La ya'udu, tidak usah kembali, ilaiha, kepada sunnah hay'ah, ba'da tarkiha, setelah dia meninggalkan sunnah hay'ah itu. Sunnah hay'ah adalah sunnah yang apabila ditinggalkan tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Ini lanjutannya, walayas judu, dan tidak usah sujud lisahwi, karena lupa, anha, dari melakukan sunnah hay'ah. Apa sunnah hay'ah? Contohnya takbiratul ihram jenengan ngangkat tangan, itu sunnah hay'ah. Ketika jenengan rukuk, jenengan baca subhana rabbiyal azimi, sunnah hay'ah. Ketika jenengan sujud, subhana rabbiyal a'la, sunnah hay'ah. Ketika jenengan pindah takbir satu takbir yang lain, namanya takbiratul intiqal, jenengan mengucapkan Allahu Akbar, sunnah hay'ah. Doa antara dua sujud, sunnah hay'ah. Itu semua apabila jenengan tinggalkan, maka jenengan tidak usah mengganti dengan sujud sahwi. Seperti itu. Nah, adapun yang terakhir, wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaati bana 'alal yakin wa huwa al aqallu wa sajada lis sahwi. Wa idza syakka, apabila seorang yang sholat itu ragu, fi adadi ma, dalam hitungan rakaat ata yang dia datangi, yang dia lakukan, minar rakaati, dari beberapa rakaat, bana, maka dia menetapkan alal yakini, atas keyakinannya, wahwa al aqallu, adapun yang yakin adalah yang sedikit. Jenengan ragu antara apa 3 apa 4, yakin berarti 3. Ngaten. Jenengan ragu salat saya ini sudah 4 apa belum, yakin yang sedikit. Itu kalau urusan rakaat, urusan dalam ibadah, ambil yang sedikit. Tapi kalau urusan dunia, diperintahkan oleh agama untuk mengambil yang lebih banyak. Contohnya, jenengan masuk warung, jenengan makan kerupuk. Ketika jenengan makan kerupuk, lupa, aku tadi makan kerupuk habis berapa, aku tadi habis 3 apa 4. Perintah agama, kita diperintahkan untuk memilih yang banyak. Itu. Kalau 3 dan 4 nggak seberapa. Coba, aku tadi makan 10 bungkus apa 25 bungkus. Jangan milih yang sedikit. Itu kalau urusan dunia. Lah, kalau urusan dunia, pilih yang banyak. Oh, saya tadi makan 25. Ini ikhtiyat namanya. Hati-hati. Nah, kalau kita pegang ini, insya Allah kita akan menjadi lebih bagus. Dan sudah, sementara sampai di sini dulu pertemuan kita dalam bahasan hal-hal yang ditinggalkan ketika kita dalam salat. Ada 3. Pertama, apabila yang ditinggalkan itu wajib. Kedua, apabila yang ditinggalkan itu adalah sunnah ab'ad. Dan yang ketiga, apabila yang ditinggalkan sunnah hayat. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang ada atau wabah yang ada segera diangkat oleh Allah, dan kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih maksimal. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bik.
ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.